yuk. Yuk. Yuk nabrak pohon ini guys. Ini kalau bapak gak mau mundur ya percuma, masa saya yang mundur pak. Ada truk trouble loh. Tolonglah pak. Tabrakkan aja pak. Iya pak. Halo, selamat pagi dan semangat pagi. Jam berapa ini? 5:28 kawan-kawan. Saat ini saya ada di exit tol Indralaya Prabu Mulih kawan-kawan. Dan ini armada di sini. Untuk hari ini, hari Senin tanggal 20 Oktober 2025, saya akan menuju ke Martapura lagi kawan-kawan. Martapura itu setelah Batu Raja ya. Saya kembali lagi muat kayu log yang sekitar bulan lalu saya muat ke sana untuk dibawa ke Batang, Jawa Tengah. Jadi alhamdulillah ini dapat tiket pulang ke Jawa kawan-kawan. Dan saya dapat order itu kemarin pagi ya, sekitar jam 10. Pas Mas Aji GP Transport dapat order masuk ke PT SPF itu muat kayu lapis. Nggak lama kemudian saya dapat tawaran juga untuk ke Batang ini. Jadi setelah itu saya prepare, tapi saya harus cari bahan bakar dulu ya, harus cari minyak dulu. Dari siang itu akhirnya saya menunggu lagi sampai jam 1 malam tadi guys, baru dapat solar kuota 400 liter akhirnya. Jadi ini saya bawa solar 400 liter ini. Untuk jaga-jaga saja, soalnya dari Palembang ke Martapura itu jauh, sekitar berapa ya, mungkin 180 hingga 200 kilo kawan-kawan. Itu pun jalannya naik turun dan kita juga nggak bisa jalan langsam gitu ya, jadi lebih boros di bahan bakar kawan-kawan. Nah ini untuk jalan ke kiri ini arah ke Batu Raja, jalur alternatif ya, bukan jalur lintas ini. Lintasnya di sana, lintas tengah. Ini jalur alternatif menuju ke Batu Raja. Kalau yang ini ke kanan ini menuju ke Prabu Mulih kawan-kawan. Kota Prabu Mulih nggak jauh dari sini lah, ke kanan itu berapa kilo, mungkin ada 5-10 kilo lah kurang lebihnya ya. Jadi mohon maaf dikoreksi jika saya salah. Oke, mari kita jalan lagi, kita teruskan perjalanan kawan-kawan. Udah siang ini soalnya 5:30. Harusnya sebelum jam 8 itu saya sudah sampai lokasi, tapi ini bakal lama ini. Ya mudah-mudahan jam 8 saya sampai lokasi nanti. Soalnya udah emang dikejar-kejar muat dari kemarin, disuruh muat saya. Oke kawan-kawan, kita akan memulai perjalanan dari sini menuju ke tempat muat ya. Dari kemarin siang saya itu udah di telepon suruh masuk, kalau bisa masuk sore itu juga, tapi karena di Batu Raja, di Martapura kan keterbatasan minyak ya, jadi daripada berisiko saya langsung jalan langsung menuju ke lokasi, tapi akhirnya saya nggak bisa balik lagi ke sini.
saya lebih baik cari aman aja, cari solar dulu yang banyak, yang penting bisa balik lagi ke sini dengan aman ke Palembang. Karena setelah muat di bulan kemarin itu, waktu saya pulang ke Jawa bulan kemarin itu ya, itu masih bisa lewat guys di way kanannya, tapi untuk saat ini sudah nggak bisa lewat karena ada info jembatannya ambrol. Jadi semua armada yang dari Batu Raja menuju ke Lampung itu lewat Palembang lagi kawan-kawan. Teman-teman saya yang muat semen itu kemarin juga sama, balik lagi ke Palembang. Oh iya, lampu belum saya nyalakan guys. Jam 5.36 35 ya. Oh ya, 35. Ini kalau di Jawa Timur atau di Jawa Tengah sana sudah terang guys, tapi di sini masih gelap. Jadi kenapa saya mulai videonya dari sini? Karena jika saya mulai dari lokasi itu saya nggak akan bisa ini guys, nggak akan bisa merekam nanti. Hanya bisa mengambil gambar ketika proses muat gitu. Karena estimasi saya dan tenaga muatnya itu kemarin saya sempat komunikasi, itu kalau dimulai pagi itu selesainya bisa malam. Dan belajar dari kejadian bulan lalu ya, itu dimulai habis sholat Jumat apa ya waktu itu ya, lupa saya. Oh iya, habis sholat Jumat kayaknya. Itu aja cuma dapat satu baris. Setelah itu hujan deras berhenti, dimulai lagi esok paginya, itu pun sampai malam lagi waktu itu. Jadi saya menginap lagi satu malam, terus sampai malam lagi. Akhirnya saya jalankan full, saya tidak tidur kan. Paginya udah sampai Bakauni, nyebrang, terus saya sampai lokasi besoknya lagi kalau nggak salah ya, kemarin itu lupa saya. Akhirnya saya nginap lagi di Bongkaran. Kalau ini perjalanan nanti akan terasa agak lama ya, karena saya harus balik lagi ke sini guys, dan jaraknya itu sangat jauh. Ya, ini masih mending, ini masih bisa dilewatin dengan kecepatan 60 km per jam ya, karena masih sepi. Mungkin nanti agak siang sudah mulai rame, terus apa namanya, dan baliknya lagi sini ya, itu malam ya, itu bisa jadi juga akan lama juga, soalnya kan jam-jam malam itu masih banyak yang lewat di sini. Kalau jam-jam segini kan masih pada tidur rata-rata. Dan di depan sana itu jalurnya nanti nggak semulus ini guys, banyak lubang-lubang juga. Apalagi nanti di lingkar Batu Raja sekitar 10 kilo nanti masuknya.
sekitar 10 kilo jalannya full hancur. Kayak yang kemarin saya sempat merekam itu ya, kemarin kawan-kawan semua yang menonton video saya itu kan, saya mulai dari Lingkar Baturaja itu waktu itu. Dan nanti gak enaknya itu setelah saya balik lagi ke sini masuk tol itu saya full nanti guys, full masuk tol sampai ke Jawa sana, sampai ke ini ya. Oh tapi nanti ya turun kapalnya nanti di Meraknya nanti sedikit itu. Di Meraknya lewat bawah sedikit, terus nanti dari Merak sampai ke Batang full tol nanti saya. Ayo. Nanti ketika perjalanan pulang mungkin tidak banyak saya merekam ya. Jadi tahu-tahu di sini, tahu-tahu di sana gitu. Karena banyak yang nggak suka saya masuk tol. Maksudnya banyak yang nggak suka video di tol gitu loh. Sedangkan saya emang harus di tol, nggak mungkin kan lewat bawah kan. Lewat bawah kan sudah pasti sangat rugi gitu. Karena memang dianjurkan lewat tol saya. Uang jalan saya itu kan udahnya include tol, biaya tol. Di sisi lain juga masalah waktu juga, saya yang kehabisan waktu nantinya. Seperti inilah jalur alternatif dari Prabu Mulih menuju ke Baturaja, kawan-kawan. Jalur ini jalur tergolong aman ya. Kalau lewat lintas tengah itu banyak sekali pungli. Di Simpang Meo, di Muara Enim itu ya, mintanya sih nggak banyak-banyak sih, cuma masih ada itu yang di pinggir jalan itu. Kalau di sini tadi cuma dua tadi di rel tadi, satu tadi, maaf ya saya bilang dua, satu tadi di rel, yang satu di depan lagi ada juga di rel nanti. Rel kereta api. Nah itu aja pengeluarannya. Setelah itu los sampai Baturaja, aman Sulaiman, nggak ada pungli, nggak ada pemalakan.
ada ini, entah gudang entah apa ini, bau karet guys, baunya jos. Mungkin yang tahu bau karet seperti apa ya, getah karet ya yang ditimbun ini. Baunya jos. Pas ini saya buka tadi. Sedikit cerita ya, tadi malam itu saya muter-muter cari SPBU yang ada solarnya itu sampai pindah 8 kali ya, sampai melepas ekor juga. Cuma kan kondisinya malam hari ya, jadi kebetulan saya nggak bisa merekam dan sendirian soalnya. Kalau ada kawannya mungkin akan saya spill melepas ekornya ya. Sudah antri enak-enak, diusir sama security, katanya nggak boleh ngisi solar. Trailer kan kalau ada ekornya, saya bilang gitu. Ini kan kepala tok pak, tetap nggak boleh mas. Waduh, diusir lagi, pindah Indralaya kosong, nggak ada minyak, balik lagi ke Palembang akhirnya. Wah, setiap pom bensin saya itu berhenti, setiap SPBU saya berhenti guys. Nah, ini ada lagi nih, biasa nyadong 2000 kali berapa ratus mobil yang lewat ini. Enak kayaknya kerja kayak gini guys ya, berdiri nunggu truk lewat. Ada juga gak ada apa-apa ini. Merimanya kok nggak niat, kayak orang nggak sarapan. Oke, perjalanan masih sangat jauh kawan-kawan. Ini mungkin sekitar 50 hingga 60 kilo lagi saya baru sampai ke Lingkar Batu Raja ya. Jadi saya tutup di sini dulu biar nggak memakan banyak ruang memori saya. Oke, baik kawan-kawan, ini setelah
sekitar 60 kilo kita ketemu pertigaan guys. Ini pertigaan ini lingkar Batu Raja, jam 7:09. Sesempit ini jalannya, dan orang itu nggak akan tahu kalau ini itu jalan lingkar guys, ring road. Nggak kelihatan ya, taunya jalan mau ke kebun ya. Kanan kiri kan kebun ini. Yuh. Ini masih mending. Ini videonya pas persis sama kayak bulan kemarin itu ya. Lewatnya sini. Ada satu truk box, ada dua, satu box, satu muatan sawit. Ini ketemu jalan hancur lebur guys. Pengen tak sepil, ini tak sepil ini, kelihatan nggak? Cuma batu-batu ditata buat lewat truk. Truk semen juga lewatnya sini guys, muatan 60 ton itu. Saya pernah bawa 60 ton lewat jalan kayak gini nih. Ini kesananya sekitar 10 kilo. Cuma waktu itu parah guys, ini mending, ini yang rusak paling berapa, 50 meter, 100 meter, ada lagi jalan bagus gitu. Waktu itu belum ada jalan yang bagus, ya ada tuh tapi sedikit, yang dicor sedikit, cuma sedikit tok. Pas di kampung sana ada pemukiman itu, ada jalan cor. Cuma ini sudah lumayan inilah, lumayan panjang kayak jalan cornya ya. Sudah ada perbaikan lah sedikit-sedikit. Ini itu dulu mungkin aspal mungkin ya, karena mungkin tekstur tanahnya apa, konstruksinya yang kurang bagus. Terus yang lewat kan truk besar semua yang lewat sini, cumannya kan banyak yang truk besar ya, entah itu truk muatan sawit, entah itu muatan CPO, entah itu dam truk bawa material. Terus ke semen Batu Raja juga itu ada lagi bul muatan semen juga, kan truk-truk muatan berat semua itu. Dan sangat-sangat minim perawatan jalannya. Tapi nggak dibalas. Ini ada cor segini, oh lumayan panjang cornya ini. Aduh, saya juga agak lupa ingat, kemarin lewat sini kan baru ya sekitar 1 bulan yang lalu lah ya, lewat sini ya. Pas mau ambil muatan ini juga, kayu log ini juga
nggak lewat guys, kasihan ini. Fasilitas untuk warga sekitar kurang memadai ya. Kasihan lewat jalan kayak gini tiap hari berdebu. Kalau pemerintahnya enak, jarang lewat kayak gini nih. Hidupnya di kantor, rumahnya di kota ya. Nah yang di pinggir-pinggir kayak gini kan juga kasihan banget guys. Baterainya low bed baterai kameranya. Bentar aku ganti dulu ya. Oke, ini sudah masuk ke pemukiman warga ya. Banyak perumahan di sini. Tapi jalannya hancur. Saya nggak bisa bayangin nanti muatan saya tinggi loh guys. Saya nanti balik lagi ke sini setelah muat. Mungkin ya semoga aja malam ini saya bisa lewat. Kalau malam kan sepi. Kurasa sepi lah kalau malam sini. Ini loh jalannya saya hancur ini guys. Berdebu. Saya suka kasihan kalau papasan sama sepeda motor. Ini saya cor separuh nih. Setauku ini dari tahun kemarin masih seperti ini guys. Yang setengah belum ditambahi lagi. Nah ini kalau misalkan hujan terus truk muatan gitu naik sini gimana yo? Nggak bisa bayangin gitu. Ih, parah ini. Iya. Kalau turun mending, muatan 60 ton itu turun mending. Kalau naik loh. Nah, ini sudah jalan cor lagi. Tepat 10 kilo di sini guys. Tadi masuk sana di 155, sekarang di 165. Banyak perumahan kan. Ini cuma sedikit cornya ini. Hancur lagi. Oh ini masih ada ke kanan terus turun, ada cor sebelah lagi guys, turunan sini. Ini loh, jalan sehancur ini loh. Hancur lebur loh ini guys, ini loh. Ya Allah ini loh. Mantap sekali ini loh, hancur. Yo. Kasihan warga setempat loh kayak gini. Kalau emang tidak mampu untuk dilewati mobil besar, kenapa mobil besar dilewati di sini gitu loh maksudnya. Kenapa pemerintah nggak bikin jalur lain? Kalau ini kan nggak layak emang dilewatin truk besar. Nggak layak dibuat jalur lingkar kota ini. Sejauh kaki saya melangkah
Sejauh saya berpetualang, ini jalan lingkar yang paling parah, guys. Nah, ini jar sebelah itu. Setelah jar sebelah, jalan rusak lagi, naik terus ketemu pertigaan, nanti ke kiri. Parah. Mudah-mudahan Pak Presiden lihat video ini ya. Biar segera diperbaiki. Aduh, ya Allah ya. Itu ada mobil trouble di sana. Sudah berarti setengah jam saya ngelewatin 10 kilo ini, setengah jam belum juga lolos. Ini kosongan loh. Nanti malam kalau muatan buaya bisa sejam ini, bisa lewat bisa lewat sejam ini bisa apa enggak ini. Biar kadang diperbaiki, berat nanti malam ini. Yuk nabrak pohon ini guys. Iki piye bapak ra gelem mundur. Pak, kalau nggak mau kalah ya percuma toh Pak. Ini kalau bapak nggak mau mundur ya percuma, masa saya yang mundur Pak. Ada truk trouble loh. Tolonglah Pak. Sudah Pak, sudah. Oke Pak, sudah Pak, makasih Pak. Tabrakan aja Pak. Iya Pak. Tadi bapaknya lucu, kayaknya ini lagi ada problem banyak itu ya. Ada truk trouble, saya udah di kanan, udah klakson kan tadi kan. Saya sudah terlanjur masuk, masa saya yang suruh mundur lagi ya. Apalagi mau belakang saya kan ada truk itu, terus jalur terlalu sempit juga kan. Tapi bagusnya bapaknya nggak marah-marah tadi, cuma merengut gitu. Di dalam udah tahu nggak bisa lewat, malah ambil rokok, mau nyalain rokok. Terus saya bilang tadi tuh, tolonglah Pak gitu tadi tuh. Di sini kalau kita pakai logat Jawa kayaknya
kurang cocok guys. Kayak tadi yang belakangnya ada sepeda motor, tabrak aja bang gitu. Kita harus pakai kalau nggak kayak gitu juga. Nah, ini kita sampai guys di jalur apa lintas. Ketemunya 11 kilo kawan-kawan. Oke, mas kosong. Dari sini lokasinya 27 kilo. Seharusnya ini saya sudah sampai, harusnya ini sudah sampai lokasi guys. Sudah mulai dimuat harusnya ini. Walalala, jalannya amblas. Ini loh. Fenomena lagi guys. Fenomena antrian solar kanan kiri ini loh, kayak gini. Panjangnya ini loh. Sopir-sopir paling sabar. Sabarnya minta ampun ini orang-orang ini. Nih, ini pada antri ini. Ini antri segini banyaknya ini. Antri solar semua ini guys. Yang di depan sana bisa jadi dari kemarin sore, entah dari kemarin siang itu. Entah sudah 2 hari kadang. Ini kayak gini nih guys. Antrian kayak gini, aduh ya Allah. Yang sabar ge. Yang sabar Pak sopir. Hidup di Sumatera tak seindah hidup di Jawa. Ini loh, antrian kayak gini nih loh. Pindah ning Jawa kabeh wae lak wis ben kebak Jawa. Ning Jawa antrian solar kayak gini ya. Panjang-panjangnya paling kita antri paling setengah jam sampai 1 jam paling lama kok. Ini bisa seharian, bisa kadang bisa 2 hari mungkin. Ngeri. Waktunya habis buat antri solar kayak aku kemarin ya. Antri solar dari jam 2 siang, jam 4 sore dapat 200 liter. Antri lagi sampai jam 10 malam nggak dapat solar. Dapat solar akhirnya jam 1-an lah pokoknya. Mengerikan. Itu pun kalau saya nggak pakai barcode lain ya nggak bisa kerja. Itu guys, emang kayak gini nih apa aturan Pertamina itu, waduh, menyusahkan sopir-sopir emang. Yang salah oknum-oknum mafia, jangan nyolong solar, harga solar dijual harga Dexlight, keuntungannya kan gede, sekali jual bisa 5.000 liter, entah 10.000 liter ya kan, kali berapa ribu duit. Makanya bisnis kayak gitu kan sangat menjanjikan. Akhirnya apa dampaknya? Pertamina bikin aturan barcode dan kuota. Mobil segede gaban gini dikasih kuota 200 liter. Itu kalau pas lagi butuh, nggak cukup guys. Kita itu minimal 300 liter minimal. Itu pun kadang nggak cukup. Paling benar ya 350 hingga 400 liter. Jadi kita punya stok, sekali isi langsung full tank, kita nggak antri-antri lagi. Nah kalau sopir gini kan emang bener-bener butuh buat kerja. Ibu mau kemana ibu? Ibu mau kemana ibu? Takut ibunya. Nah ini arah semen Batu Raja. Kemarin saya juga sempat spill ya. Nih
Persiba, mobil Siba banyak yang di sana. Saya juga udah beberapa kali ke sana. Dan kemarin saya juga minta semen ini bongkar Lampung biar pergerakan saya cepat gitu loh. Tapi saya nggak dikasih. Jadi Sabtu pagi saya di Palembang, Minggu saya masih di Palembang, pagi itu jam setengah 10 atau jam berapa saya lupa, dapat DO ini. Tapi kan sama aja, saya masih di Palembang sampai tengah malam tadi. Jam 1 masih di Palembang saya nyari solar. Sama aja kan 2 hari sana. Di Palembang pergerakannya nggak bisa cepat guys. Belum bisa cepat. Ya sehari lah bisa. Misalkan bongkar hari ini besok dapat gitu masih bisa sih. Kemarin-kemarin. Kalau sekarang susah. Akhir-akhir ini susah ya. Oke, kita memasuki ini area kota ini guys ya. Terus jembatan Ogan 2 Batu Raja. Wah, kali. Wah, pengen mancing guys. Aku paling suka kali kayak gini kalau ada ikan hampalannya. Jadi kita mancing dari pinggir gitu, pakai apa umpan mainan itu toh, yang top water yang di atas, jalannya gel gini, atau bisa disebut WTD, singkatan dari walk the dog. Kok aneh ya, jalannya menyerupai anjing, padahal anjing kan jalannya kan lurus. Tapi ini gini diartikan apa namanya, jalan seperti anjing, mungkin anjing gila mungkin ya. Jadi gini, jalannya gini, apa namanya, actionnya umpan itu gini dua, nanti tahu-tahu meledak duar gitu dimakan ikan. Wah, sensasinya guys, bikin apa ya, adrenalin terpacu. Saya dulu punya apa, video-video saya mancing terus dimakan ikan hampala itu pas di pinggir kali apa di pinggir waduk gitu. Itu pakainya umpan top water gitu. Ketika lagi apa namanya, action retrieve, kita namanya istilahnya ada retrieve gitu kalau mancingnya. Ini action gini, tahu-tahu duar gitu. Agak-agak popper itu ya. Kalau mungkin teman-teman yang suka mancing tahu popper. Dia actionnya itu menciptakan cipratan air gitu loh. Namanya popping, kalau istilah mancingnya itu teknik popping ya. Tapi saya pakainya piranti yang ringan, jadi poppernya itu paling sejempol gini gedenya. Nanti kita tarik cerat gitu, keluar airnya piak jadi jauh, tahu-tahu tuar gitu. Sensasinya guys, enak banget. Aku suka kalau kali-kali kayak gitu itu ngalir ya kan, kita lempar umpan ke tengah dikit, kita tarik tahu-tahu duar gitu. Wah, enaknya. Tapi namanya hobi ya, hobi kita orang kan, hobi kesukaan orang kan sendiri-sendiri. Ada yang suka mancing, ada yang suka apa gitu kan. Kalau saya mancing sama jalan-jalan. Paling kalau misalkan dari dulu ya, misalkan dari Sumatera itu kan, kalau di Sumatera itu pasti stres. Kalau saya pasti stres itu, tiap pulang dari Sumatera waktu itu ya, saya belum ngevlog ya, itu larinya saya ke Jogja. Saya itu sangat suka sekali, sangat cinta sekali sama kota Jogja saya itu. Asal udah lihat kota Jogja rasanya adem plong. Nggak tahu kenapa, plong banget rasanya. Kayak lihat apa ya, kalau lihat pacarnya itu loh. Kayak kangen sama pacarnya terus lihat ya, jadi plong gitu loh rasanya. Stres aku kalau udah kesana enak. Apalagi waktu itu sempat ya ada acara rafting ya kan, Arung Jeram tuh loh. Tuh, wah, tombol stres tenan itu.
enggak kita ke pantai, ya cuma sekedar mancing dari pinggir, entah dapat ikan entah enggak, yang penting mancing di pinggir pantai-pantai itu toh, ke Layar, ke Pacitan, kalau ke Jogja ya kemana gitulah, pokoknya pantai-pantai yang ada karangnya gitu, kita mancing di pinggir, entah dapat ikan entah enggak, kita dengar suara ombak sama laut aja, wah rasanya udah tenang banget. Nah ini saya dapat pasangan satu frekuensi juga, orangnya suka dolan juga, weh cocok wes. Kucing saya ini seneng dolan wes, iki wes. Podo stres iki ngajak ke Jogja. Insya Allah nanti pulang ini mau ke Jogja nih guys. Cuma adalah ini pas jadwal saya pulang harinya nanti kurang pas ini. Beliaunya lagi kerja, lagi ada kerjaan, mungkin saya ke timur dulu, habis ke timur arah ke baratnya nanti saya main ke Jogja. Di atas tanggal 26 hanya ada kesempatan di hari Senin sama Selasa, Rabunya udah kerja lagi. Nah ini saya bingung nih, padahal Senin Selasa saya sudah arah ke barat, sudah lewat Semarang lagi, Rabunya kerja lagi. Kalau saya libur sampai Kamis nanti pasti saya dimarahin sama kantor Siba kelamaan liburnya kan. Sekarang itu lucu kerja kita itu di Sumatera ya 3 minggu kadang 1 bulan, pulang baru di rumah baru sehari ya, pagi saya pulang itu ya, sore udah dikejar-kejar suruh berangkat toh. Iya jalan ngono yo, macam kita nggak punya keluarga aja ya kan, kok wah parah sekarang itu, mau ketemu keluarga aja dipecuti ya, suruh berangkat lagi gitu. Ya biar di rumah dulu 2 hari itu kan mending ya, misalkan pagi ini pulang sampai rumah, besok sore kan kami kan pasti berangkat besok sore, kita sudah di rumah 2 hari atau malam, ketemu keluarga udah enak ya kan. Kita udah 3 minggu gak ketemu keluarga, baru ketemu keluarga sehari aja belum tentu ketemu, saya aja kalau pulang kadang nggak ketemu, harus nunggu besoknya lagi kadang. Pas lagi ditinggal kerja kemana gitu kan, kerjanya kadang luar kota gitu kan kadang. Pas kemarin itu saya juga sampai Semarang, pernah itu sampai Semarang malam minggu pagi udah disuruh berangkat ya, siapa yang nggak marah, orang tetap marah-marah toh. Udah lama gak pulang malah wah saya bener-bener marah-marah. Saya itu nggak suka marah-marah sebenarnya, tapi malah bikin naik darah ya. Orang semalam pulang malam minggu ya kan, Sabtu malam itu pulang, itu aja belum ketemu anak istri. Anak saya ikut ikut mbahnya waktu itu, saya ke rumah istri. Akhirnya kan hari Minggunya kan saya baru mau ketemu anak saya ya kan, saya belum ketemu loh, istri saya lagi kerja loh. Paginya udah dikejar-kejar suruh berangkat, ki gendeng mangan tape ki, memang peler-pelerku itu waktu itu. Wah tak gendeng-gendeng kayak emang sampean ki mabuk apa gendeng tak gitu kok. Ya tetap orang tetap emosi lah, tetap naik darah lah. Udah disuruh berangkat kok, Pak berangkat ya, dia ki gendeng emang. Kita itu punya keluarga kok. Yes. Ya namanya orang itu punya batas kesabaran ya, pastinya punya lah ya. Apalagi soal keluarga itu sangat sensitif, sangat sensitif guys, itu pasti lah. Nggak saya, nggak siapapun sabar-sabari orang loh, pasti sensitif untuk keluarga.
yang nyuruh berangkat ya Pak, maaf Pak gitu akhirnya. Ya wong nyuruh orang nggak mikir dulu, harusnya kan dipikir dulu. Oh ya ini baru sampai, apa kalau nggak ditanya dulu Pak sampai rumah kapan? Kan enak, Pak sampai rumah kapan ya? Paling kan kita jawabnya tadi malam Mas, kan gitu loh. Kan di GPS ada kelihatan atau di GPS. Tanya dulu ya setidaknya kan tanya dulu ta. Dari bawah baru naik, bukan dari atas langsung kayak nginjak orang gitu loh. Tahu-tahu kok Pak berangkat ya. Yo tetep jengkel tuh orang tuh ya teman tuh. Gak ditanya dulu pulang kapan, di rumah sejak kapan, kecuali kan sudah 2 hari di rumah atau 3 hari, keadaan mobil muatan lah gitu, oke lah ya. Satu lah itu. Kedua, waktu itu saya emang dijadwal bongkarnya hari Selasa. Waktu itu bongkar hari Selasa, saya berangkat hari Senin harusnya. Dan saya sebelumnya juga sudah konfirmasi sama tim planner saya, ini loh saya disuruh bongkar hari Selasa, dijadwal hari Senin si A, Selasa saya, karena lokasi di tengah kota. Lah waktu itu di Kediri itu loh, kalau pada ingat, saya bongkar di Kediri itu loh. Nah itu kan saya dikejar-kejar suruh berangkat 2 hari Minggu. Ya kalau hari Minggu udah disuruh berangkat sampai sana, Senin pagi saya suruh apa? Ya mending saya di rumah dulu toh, kumpul keluarga kan enak, ya kan. Wah, emang parah kok sekarang. Ini fenomena lagi guys, antri solar lagi, tapi ini sudah dibuka ini pomnya. Sampai tumpah-tumpah nih tumpah-tumpah di pinggir jalan ini. Ini juga ya. Oke, kita sudah dapat apa ini? Berarti kurang sekitar apa ya? Ini 74. Tadi 76 ya. Tadi 66 ya. Berarti sudah 8 kilo. Kurang sekitar 19 kilo lagi sampai lokasi guys. Ini udah jam 8 lebih 10, ini orangnya pasti nunggu ini. Saya harus konfirmasi dulu sama orangnya gitu. Nanti kita sambung lagi di lokasi kawan-kawan. Oke, ini sudah di SPBU yang saya sempat muat itu ya. Fenomenanya guys, antriannya hingga ratusan meter. Ini pada antri solar lagi nih. Ini SPBU nya, lokasi muat saya di sebelah sana, tapi orangnya saya hubungi nggak bisa guys. Masuk apa enggak ini? Program pada di sini, oh bisa. Sebentar ya. Oh barangnya komplit guys. Mantap. Alhamdulillah sampai lokasi kawan-kawan.
udah jam setengah 6 tapi muat baru dapat segini guys. Leletnya minta ampun ini muatnya ini, parah tenan ini muat ini. Kemarin yang punya barang minta hari Minggu sore datang mau dimuat, malam mau diselesaikan sekalian katanya. Saya bilang belum dapat solar, terus saya minta hari Senin pagi Pak tolong dimuati, Senin sore selesai. Malah bolehnya pada gak mau muat tadi. Saya datang pagi jam 8 lebih lah ya. Malah pada datang jam 2 bolehnya. Nah ini nggak tahu nih nanti dilembur apa enggak, saya nggak tahu ini nanti bakal gimana nanti. Mudah-mudahan dilembur diselesaikan, tapi kayaknya mustahil bisa selesai malam ini guys. Masih segini banyaknya, belum lagi yang di sana. Ada lagi yang di sini. Mantap. Burunya kerja 10 menit, larannya istirahatnya setengah jam guys. 10 menit gerak, setengah jam istirahat gitu terus dari tadi yo. Wah ya berat ini.